wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sehingga dengan kesehatan tersebut kalian masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah, baik belajar, membantu orang tua maupun mengerjakan tugas-tugas yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar bersama tentang virus corona. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu gejala-gejala orang yang terkena infeksi virus corona. Kemudian yang kedua nanti kita akan mempelajari juga tentang bagaimana pencegahan. Apa yang akan kita harapkan dari pembelajaran kita ini? Diharapkan nanti kita akan bisa memahami, oh ini gejala-gejala yang akan dialami oleh seorang yang terkena infeksi virus corona. Dengan demikian nanti kita akan bisa mendeteksi, mengetahui, dan bisa mengantisipasi jika barangkali kita ataupun keluarga kita atau mungkin tetangga kita mungkin ada yang mengalami gejala-gejala seperti yang nanti kita pelajari, maka nanti kita akan bisa menyampaikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana kita akan juga memahami bagaimana mencegah agar kemudian kita bisa terhindar dari virus corona. Memang tidak bisa kemudian ini mutlak akan bisa membebaskan kita dari virus corona, karena memang itu semuanya adalah kekuasaan Allah. Seandainya nanti memang kita sudah berusaha dan pada akhirnya tetap kena, itulah takdir Allah. Yang penting kita berusaha. Demikian sebagai pembuka kali ini, nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Baik anak-anakku, mari kita bahas satu persatu gejala yang dialami oleh seseorang yang terkena infeksi corona. Kira-kira apa anak-anak? Baik, yang pertama adalah demam. Jadi seseorang yang terkena infeksi corona, maka dia akan juga merasakan demam, badannya menggigil. Bagaimana ya kalau kita sedang flu, itu kita biasanya merasakan badan kita demam, panas, dan itu ciri pertama yang biasa akan dijumpai pada orang yang terkena infeksi corona. Kemudian yang kedua adalah maka seseorang yang terkena infeksi corona maka dia akan mengalami batuk pilek. Ya sebagaimana kita kalau terkena flu. Maka kadang-kadang orang hampir menyamakan antara virus corona ini dengan sakit flu biasa, padahal tidak. Nah, nanti yang beda apanya ya, kita lihat. Yang ketiga, mereka akan merasakan letih dan lesu. Kalau sudah demam, kemudian batuk pilek, otomatis biasanya badan akan terasa lemah, letih, lesu, malas mau beraktivitas. Nah, semuanya, maka ini perlu kita jaga agar kemudian tubuh kita ini nanti agar kuat, agar tidak mudah terkena virus ini ya, maka nanti perlu kita jaga agar kemudian imunitas tubuh kita itu siap menghadapi virus tersebut. Kemudian ini yang keempat, inilah yang nanti akan membedakan antara flu biasa dengan orang yang terkena infeksi virus corona, yaitu adanya gangguan pernafasan, karena virus corona ini akan menyerang bagian paru-paru kita. Di dalam paru-paru kita itu efeknya jika terkena virus corona ini akan mengalami gangguan pernafasan, sesak nafas. Ya, kalau orang mengalami sesak nafas, otomatis ya dia akan mengalami dalam proses respirasi, pernafasannya akan susah, dan kalau ini sampai pada tahap yang parah, mestinya dia akan bisa sampai pada kematian. Tentunya kita semuanya berharap kita tidak mengalami infeksi virus corona ini, karena kita kalaupun ini kita mengalami infeksi ya
kita tidak sudah berbuat apa lagi. Nanti kita berharap kita tidak kena infeksi virus corona. Nah, itu anak 4 gejala yang bisa kita ketahui terkait orang yang terinfeksi virus corona. Yang pertama adalah demam, kemudian yang kedua adalah batuk pilek, yang ketiga adalah letih dan lesu, dan yang kemudian yang keempat yang membedakan dengan biasa adalah dia akan mengalami gangguan. Jelas ya? Nah, semuanya, setelah kita mempelajari gejala-gejala orang yang terkena infeksi virus corona, maka selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mencegah. Perhatikan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terbebas dari infeksi virus corona. Jadi ikhtiar kita agar kita bisa tidak terkena infeksi virus corona. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun kurang lebih 2 detik. Jadi setiap kita beraktivitas dari luar rumah atau apa gitu, yang mungkin kita terlibat dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, maka sebelum masuk rumah usahakan cuci tangan ya, selama kurang lebih 20 detik dengan sabun ya. Kenapa dengan sabun kok tidak dengan hand sanitizer ya? Sabun itu bisa membunuh kuman ya, sementara hand sanitizer itu hanya untuk ya pembersih biasa saja ya. lebih kuat sabun ya. Maka gunakan sabun saja. Hand sanitizer itu hanya ketika kita tidak cuci tangan mungkin kita menggunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita memasak daging atau telur atau mungkin masakan dari apalah yang daging hewan ya, maka usahakan memasaknya sampai masak betul ya, sampai matang gitu. Dengan memasak yang matang, maka insya Allah virus itu akan mudah. Kemudian yang ketiga, ini kita itu sering ya, barangkali kita itu sering ini apa ini? Nah, ini namanya kelelawar atau alias sodot, bahasa Inggrisnya kampret. Kemudian yang ini apa ini? Ini adalah BABI, babi. Ya. 2 hewan ini termasuk diduga di Cina itu termasuk pembawa virus corona. Maka kita, apalagi kita sebagai seorang muslim ya, kalau salah kita makan makanan dari hewan-hewan yang apalagi jelas babi itu haram. Kemudian kelelawar itu juga haram. Kenapa? Karena dia punya taring. Taring itu termasuk binatang yang haram, maka jangan dimakan ya. Makan sajalah makanan yang halal, masih banyak ya. Nggak usah cari makanan yang aneh-aneh. Kemudian hindari kontak dengan mereka ya, jangan sampai kita banyak kontak dengan bintang-bintang sejenis ini. Berikutnya, nah ini sering saya jumpai kita itu menyepelekan masalah masker. Kita sering keluar rumah itu santai saja. Padahal virus ini rawan sekali yang menyebar lewat udara ketika kita mungkin bercakap-cakap dengan teman kita. Jadi pakailah masker. Jangan sampai kita keluar, jangan sampai kita lupa bawa masker. Kemudian apalagi kalau kita itu masih menderita sakit ya, harus lebih hati-hati ya, masker tidak boleh ketat. Kemudian ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hindari menyentuh mata, kemudian hidung dan mulut dengan tangan yang kotor. Berdolanan, bermain-main di luar rumah, kemudian kita ya santai saja mengusap-usap mata, hidung, ya mulut. Nah, itu bisa saja ya, kita nggak sengaja ternyata ada virus corona, kemudian kita sentuhkan ke tangan mata kita ini, dan kita juga ikut terinfeksi oleh virus corona. Kemudian hindari kontak dengan orang yang sakit. Tentunya kalau ada orang yang sakit ya kita bisa menghindari. Biarkan nanti ada petugas khusus yang berinteraksi dengan mereka. Yang ketiga, tutup hidung dan mulut saat bersin. Maka sebaiknya ya ini sesuai sunnah Rasulullah, kalau kita bersin itu ya tutup mulut kita, bersin tutup mulut kita, dan kita tidak kemudian malah
pusing ya gitu ya, itu malah justru akan membawa ya potensi penyebaran virus corona pada kita semuanya. Kemudian jaga benda dan permukaan di rumah atau ruang kerja kita agar bersih dan disemprot dengan disinfektan. Saya kira ini sudah sering dilakukan penyemprotan ini, dan tetap kita usahakan agar terus bisa dilakukan sehingga kemudian senantiasa terjaga kebersihan. Jadi betul hadis Rasulullah at-tahuru satrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman ya. Seandainya kaum muslim itu betul-betul menjaga wudunya, menjaga kebersihannya setiap hari ya, itu betul-betul menunjukkan keimanannya kepada Allah. Itulah beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan. Dan kemudian selanjutnya, jika memang sudah kita upayakan, sudah kita lakukan, kok tetap kemudian anak-anak semuanya tetap mengalami, saudara kita mengalami, ya bagaimana lagi, harus ke rumah sakit, tempat-tempat fasilitas kesehatan yang memang bertanggung jawab untuk merawat orang-orang yang terkena virus corona. Nah, anak semuanya yang cakap yang baik hati, yang kita gunakan. Demikian pembahasan tentang virus corona, gejala dan pencegahannya. Semoga melalui video singkat ini nanti anak-anak akan bisa memahami dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maafkan. Saya akhiri dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.